Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama banget nggak ketemu sama Ahmad Adab Media. Dan kemarin Ana ngeliat nih ke ada keramaian di Masjid At-Taqwa Rawalumbu sama di Masjid RJ ya. Hari apa ya? Hari Jumat ya, Ji? Hari Sabtu. Jumat malam. Oh, Jumat malam ya, ya sama Sabtu pagi ya. Itu ada apaan sih sebenarnya, Mas Fauzan? Ya ada kita kehilangan guru kita ya. Oh iya. Ustaz Hamzah Abbas rahimahullah taala ya. Masyaallah. Itu dari Jumat malam. Jumat malam. Itu luar biasa, yang hadir itu banyak banget ya Oh, banyak banget ya. untuk menyolatkan Soalnya Ana taunya hari Sabtunya gitu. Hari Sabtunya kita juga ada sejak yang malam karena standby di masjid. Tapi ngomong-ngomong nih, kayaknya kita belum kenal ini. Oh iya benar, lupa. Jadi seperti biasa teman-teman ya, di sini tuh ada Ustadz Yaumil yang mana sebagai narasumber sekaligus guru kita di sini. Masya Allah. Terus ada Aji, partner Ana di sini ya kan, dan Ana sendiri Dayat, dan ini ada teman kita dari RJ namanya Mas Fauzan ya, Mas Fauzan ya. Ya. Gelarnya apa Mas Fauzan? Fauzan itu Habib ya, bukan? Habib. Ya Allah. Nih ngomong-ngomong nih Mas Fauzan ini kan jamaah Rodatul Jannah. Ya. Yang kebetulan Ustadz Hamzah Abbas rahimahullah taala Pengisi. merupakan pengisi juga di sana. Oh gitu. Jadi, masih tetangga nih, masih tetangga. Oh, berarti kenal deket lah ya, paling enggak ya. Kenal lah. Kenal lah ya. Mungkin bisa ditanya kan. Iya, kita ulik-ulik ya. Boleh. Gimana tuh Mas? Kira-kira Ibu yang bisa kita ambil dari sholat jenazah itu, karena kan kita bisa ngelihat kalau misalnya di Indonesia ini kayak masih aneh gitu, kalau sholat jenazah tuh kan rame kayak masih jarang ya gitu. Ada dua kali penyolatan. Dua kali ya? Di RJ itu malam hari Hah? dan pagi hari. Oh Karena gitu. kalau satu waktu Nggak muat? kayaknya nggak muat. Oh gitu. Iya. Anda termasuk yang nyolatin di At-Taqwa tuh Mas. Pagi-pagi ya? Rame. Masya Allah, ramai juga. Karena pertama datang ini, Masya Allah, ramai banget. Oh, Kirain banget ya? Kita beli kabar kayak ya. kayak tablik akbar, kayak pengen sholat Jumat. Ini kan kita mau sholat jenazah, tapi Masya Allah, kaum muslimin cukup banyak yang ingin melayani beliau. Kita doakan. Mungkin Ustadz Yaumil kali ya, barangkali yang Kenal juga. kenal juga dengan beliau. Hmm. Kira-kira ada ibu apa yang bisa kita ambil dari Baik, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mabaan. Baik ya ikhwah, kalau kita melihat dari proses pengurusan jenazah Ustaz Hamzah Abbas rahimahullah kemarin, bagaimana kita lihat banyak jumlah kaum muslimin yang mensolatkan beliau itu, dan maka hal tersebut pun juga banyak di antara mereka atau banyak dari kaum muslimin pada waktu itu yang mendoakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beliau. Ya. Ya, Insyaallah. dan hal ini sebenarnya dijelaskan oleh para ulama. Salah satu bentuk tanda husnul khatimah seseorang adalah banyaknya tadi para pelayat yang pada waktu itu akhirnya kemudian mereka mendoakan untuk seorang yang telah wafat tadi. Oh. Dan hal tersebutlah kita dapatkan pada Ustaz Hamzah Hamzah Abbas rahimahullah tadi. Nah, tentunya ya ikhwah, berkenaan dengan husnul khatimah ini, kita semua pasti mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik. Ya, dan salah satu tanda seseorang itu wafat dalam keadaan husnul khatimah adalah ketika di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tidak Tuhan yang berhak disembah dengan cara yang benar kecuali Allah. Dan hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa akhir perkataannya, akhir ucapannya dalam kehidupan di dunia ini adalah la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia akan masuk dalam Surganya Allah. Namun masalahnya ya ikhwah gitu ya, ketika kita mengharapkan husnul khatimah ini, mengharapkan perkara yang besar ini yang dapat menghantarkan kita pada surga Allah Subhanahu wa taala, kita pun juga dituntut untuk selalu mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Nah, hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman. Lihat nih, perhatikan panggilannya untuk orang-orang yang beriman. Sudah itu apa perintahnya? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Maka ketika kita ingin mengharapkan husnul khatimah tadi, kita pun juga dituntut untuk mempantaskan diri kita untuk menjadi orang yang bertakwa sehingga kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Maka Allah tutup dengan perkataan apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya ikhwah,
inilah tadi kita katakan wala uzaki 'alallahi ahada. Inilah yang saya dapatkan pada kejadian kemarin ketika kita melihat pengurusan jenazahnya Ustaz Hamzah Abbas rahimahullah. Banyak kaum muslimin yang mendoakan beliau, menyolatkan beliau, dan juga kita tahu bagaimana kehidupan Ustaz Hamzah Abbas ini ya yang telah menghabiskan waktunya untuk menyebarkan dakwah sunnah, menyebarkan dakwah Islam, ya kan, dijadikan waktunya untuk selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal tersebut pun bisa kita lihat dari karya-karya beliau ya seperti itu. Baik dari kajian-kajian yang ada di YouTube, nasihat-nasihat beliau, habis itu juga buku beliau, yang hal ini tentunya menjadi amal jariah bagi beliau, kan seperti itu. Nah, hal ini ya kita katakan tadi, ini merupakan tanda-tanda husnul khotimah. Nasihat beliau luar biasa. Karena itu Ustaz, beliau ya banyak ya nasihat ya. Mungkin Ana cuma bisa ceritakan satu nasihat aja ketika Ana diberi amanah untuk mengurus masjid ya. Karena beliau tahu Ana ini orangnya ngegas ya. Nasihat beliau ini bukan hanya untuk masjid, kayaknya untuk anak pribadi gitu. Nasihatnya itu bersabar, terus bersabar, memperbanyak berdoa. Semoga mudah-mudahan Allah mudahkan urusan antum. Masya Allah. Nasihatnya luar biasa banget. Nah itu saja sudah benar terpatri dalam hidup ya. Terpatri. Itu beliau ngisi di mana aja Mas Fauzan? Ustaz Hamzah yang tahu. Kalau saya di RJ yang Anda tahu ya di RJ sih. Ya? Kalau di luar RJ Anda itu Roja ya yang paling dan pasti beliau kesibukannya untuk berdakwah. Dan yang Anda tahu kemarin beliau itu salah satu mudir juga ya. Ya di Lughatul Quran. Sama ini yang Anda penasaran tuh, beliau meninggal di usia berapa ya, Ustaz? Jadi kemarin Ustaz ini. Atau Mas Fauzan deh yang lebih tahu gitu. 40 tahun. Kurang lebih 44 tahun. Masih muda ya? Masya Allah ya. Dikasih bahagia banget 44 tahun gitu. Umur muda tetapi Masya Allah hidup. Iya benar Ustaz. Keberkahan. Masya Allah. Ini selain dengan Ustaz Hamzah Rahimahullah Ta'ala, kita juga ada nih berduka cita ya. Masih berbela-sungkawa mungkin ya. kita pada kejadian kejadian belakang, yaitu tentang tragedi Kanjuruhan. Masya Allah itu sangat banyak korban ya. Bahkan ada fakta yang menjelaskan dari sumber dari Kompas ini ya, bahwa korban itu per Sabtu kemarin itu, per Sabtu tanggal 8 Oktober itu 704 orang sampai 704 orang itu yang menjadi korban. Mungkin rinciannya yang meninggal bisa ada 131 korban meninggal, 550 korban luka ringan, 23 luka berat dan lain-lain. Ya. Jadi banyak banget itu, 704 itu orang semua itu ya. Iya. Anak aja yang nggak suka bola ya, tuh denger itu sedih gitu. Maksudnya kayak, ya Allah nih manusia gitu kan. Makanya ya mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan. Iya betul. Insya Allah. Dan sabar yang ditinggalkan. Iya, semoga sabar juga keluarga yang ditinggalkan gitu. Dan mungkin juga dari sini juga ada ibroh lagi bisa kita ambil gitu kan ya. Dan baik lagi siapa yang harus kita tanyain ya, Satya Umil ya kan? Gimana Sat? Ya, sebenarnya ya dari kejadian tersebut ya. Pertama-tama tadi kita katakan, kita doakan ya untuk mereka-mereka yaitu kaum muslimin yang wafat dalam kejadian tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka gitu kan. Kemudian Allah terima amal-amal ibadah mereka, amal-amal soleh mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka di tempat yang paling terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa kita untuk mereka dari kaum muslimin. Lalu kemudian juga yang kedua, dari kejadian tersebut ini pun memberikan kesadaran kepada kita betapa pentingnya ilmu agama, betapa pentingnya ilmu syar'i, betapa pentingnya berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, yang hal tersebut menjadi guidance, menjadi petunjuk bagi kehidupan kita. Sehingga ketika kita ingin melakukan suatu perbuatan, gitu ya, melakukan apapun perbuatan tersebut, ya, kita akan memikirkan, oh ternyata ini bermanfaat atau tidak, ya. Kita memikirkan dengan Al-Quran dan Sunnah tersebut, ya, tunjuk bagi kita membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang bisa mendatangkan maslahat, mana yang akan mendatangkan mudarat atau kemudaratan. Nah, semua itu, ya, ketika kita sudah mendapatkan ilmu tadi,
ya mendapatkan ilmu syar'i, ilmu agama Islam, maka ini pun juga akan menggiring kita pada waktu itu untuk menjadikan setiap perbuatan kita, setiap tindakan kita, ya pada waktu itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya kan seperti itu. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita sudah tahu ternyata kehidupan kita ini hanya untuk Allah. Dan itulah sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna sholati." Katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki dan juga ibadahku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati serta kematianku lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu. Nah, lalu kemudian selanjutnya pula gitu kan, setelah tadi kita jadikan hidup kita untuk Allah, maka mau tidak mau pun kita pun akan memberikan segala loyalitas kita, ya, pembelaan kita, semua kita curahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk membela syiar Rasulullah SAW, untuk membela agama Islam. Nah, itu ketika kita ya sudah mendapatkan ilmu syar'i. Ya, dalam kehidupan kita pun tadi kita katakan ya endingnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu pentingnya ilmu banget ya. Ya, betul. Ilmu banget. Jadi nggak ada lah itu ricuh gitu ya. Makanya kita sebagai warga Indonesia gitu ya sangat menjunjung tinggi kedamaian, betul. Sampai kita ada darah kaum muslimin sampai hilang ya. Menetes mengalir. Iya, betul. Ya sebenarnya damai kan ya bukan sama muslim doang kan, kita sama semua umat manusia gitu kan, itu damai. Cuman maksudnya ya yang disayangkan adalah itu jangan sampai menumpahkan darah kaum muslimin itu kan, pesan-pesannya gitu kan. Dan apa namanya terkait kejadian kemarin juga gitu ya, kayaknya ini nggak sih ngerasa ada kayak fanatisme nggak sih sebenarnya dari banyak hal gitu. Kayak mungkin bisa jadi kali ya, iya. Karena mungkin besar atau fanatismenya sehingga Iya. Terjadi kericuhan. Iya, tapi terlepas kita tahu gimana di sananya kejadiannya gitu, tapi ini kayaknya sih karena Ana ya, ini opini Ana pribadi ya. Ana nggak suka bola, tapi Ana punya temen banyak yang fanatisme banget gitu sama klub ini, klub itu gitu kan. Dan mungkin itu apa ya? Baik enggaknya mungkin bisa dari sudut pandangnya Ustadz kali ya. Gitu. Gimana, Ustadz? Pertama gini ya, kita ini sebenarnya sekarang alhamdulillah ya tinggal di negeri Masya Allah penuh dengan kedamaian, ya, rasa aman, tentram, gitu. Nah, seperti negara-negara yang lain, yang perang ya, dan lain sebagainya, peperangan dan lain sebagainya. Masya Allah, ya. Maka dengan kedamaian, ketentraman, ketenangan, aman dan sebagainya, harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sandarkan segala bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita ikrarkan dengan lisan kita. Lalu kemudian kita tingkatkan ibadah kita baik dengan tubuh kita ataupun dengan harta kita. Itu semuanya kita arahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini cara kita bersyukur kepada Allah. Dengan kita bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Nah, ketika sudah seperti itu, maka janganlah sampai kita yang menjadi penyebab pembuat kerusuhan, hilangnya kedamaian, hilangnya keamanan, hilangnya ketentraman, itu jangan sampai. Ya gitu kan. Jangan sampai kita yang menjadi para pelaku kezaliman. Ya kan, para pelaku kezaliman, para pembuat kerusakan. Jangan jadi biangnya, Ustaz ya. Tadi kalau sampai akhirnya terjadi pembunuhan seperti itu kan. Naudzubillah min dzalik. Sementara Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita bahwasanya hancurnya dunia ini beserta isinya itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan pembunuhan seorang mukmin atau seorang muslim. Dan begitu pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Barang siapa yang bunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazaohu jahannam, maka ancamannya adalah neraka jahanam. Ini pertama. Khalidan fiha, dia selama-lamanya dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknatnya. Wa addalahu adaban alima, dan Allah siapkan baginya azab yang begitu pedih. 5 ancaman sekaligus dalam satu. Ngeri ya. Maka tadi kita katakan jangan buat kerusakan, jangan buat kezaliman, jangan buat kekerasan, jangan membuat hal-hal yang menghilangkan perdamaian. Nah, Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Sesungguhnya
aku telah mengharamkan kezaliman di atas diri. Ya. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku pun telah mengharamkan kezaliman itu di antara kalian. Maka kepada Allah tutup fala tadzalam. Maka janganlah kalian saling menzalimi, saling menyakiti di antara kalian. Berarti masuk ke pesan yang tadi dapat sama Ustaz, Mas Fauzan nih, sabar sama doa, Ustaz. Benar. Kayaknya itu sih. Iya, biarpun kita suka sama satu klub atau sama satu orang gitu ya. Ya sabar aja gitu, nggak usah kalau dikata-katain ya nggak usah. Iya, santai aja gitu kan, biasa aja. Kita boleh gini ya. Kita boleh menyukai sesuatu dan seperti ya, kita boleh menyukai sesuatu, tapi jangan akhirnya berlebihan. Ya. Akhirnya membuat begini begitu. Kita boleh ya, cinta ini, cinta itu, cinta ini. Fanatisme boleh, bahkan bagus banget kalau seandainya kita itu mencintai sesuatu dibangunnya atas kecintaan Allah. Kan itu bagus banget tuh. Masuknya Ya? fanatisme nggak, Kak? Kalau misalnya tadi kita katakan cinta kepada suatu karena Allah Subhanahu wa taala, itu tidak lagi fanatisme. Oke. Ya kan, semua seperti itu. Bagus. Jadi bersikap sewajarnya. Bersikap sewajarnya. Tapi ketika sudah berbicara agama, nah ini baru harusnya loyalitas Ya. tinggi tuh dari tanah aparat. Emang penting banget tuh yang dari awal tuh sabar, doa, syukur, Iya, ilmu. itu penting ya ilmunya. Jadi belajar ya. Masya Allah. Jadi yang anak tangkap sebenarnya kita tuh nggak boleh terlalu berlebihan ya mencintai satu hal gitu ya. Maksudnya di luar karena Allah ya. Maksudnya kalau kita mau mencintai sesuatu kan harus karena Allah gitu. Terus kita harus sabar, doa, syukur, sama belajar. Berarti itu kan ya poinnya dari semua ini ya. Gimana Ji? Ya mudah-mudahan sih dengan ibroh yang bisa kita ambil ya dari kisah Kejadian-kejadian yang tadi ya. kejadian-kejadian yang pertama, ya mungkin kita ingatkan sekali lagi ya, kita turut berbelasungkawa gitu Ya. atas Kejadian. korban, begitu banyak korban yang kita mendoakan semoga doa-doanya, dosa-dosanya diampuni dan semua amal ibadah yang diterima. Amin, amin rabbal alamin. Jadi kayaknya kita udahin dulu karena materinya juga ya nggak usah berlebihan, yang penting tercapai aja gitu yang kita pengen kita bahas gitu kan ya. Jadi semoga juga teman-teman yang nonton ini bisa mengambil ibrohnya, bisa dapat ilmunya juga, bisa banyak doa juga nantinya, banyak syukurnya juga. Ya udah, terima kasih juga buat Ustadz nih udah hadir ke Ahdaf lagi buat ngisi materi di sini. Terus terima kasih juga Mas Fauzan nih. Udah nyempetin waktunya. Masya Allah, kehormatan lagi. Ini. Kolaborasinya berkesinambungan. Amin. Jadi medianya semoga bisa semakin tumbuh ya. Tumbuh ya. Nggak apa bersinergi lah ya gitu kan. Paling nggak senargong Rawalumbu Pondok Hijau lah ya. Jadi sekali lagi Ahdaf Media mengucapkan terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Kalau misalnya ada topik-topik yang menarik gitu ya, kira pengen dibahas sama kita, bisa langsung kolom komen tuh, komen-komen atau DM di Instagramnya tuh di Ahdaf Media, nanti dibalesin nama adminnya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.